Oke guys, kali ini kita akan mereact video dari channel Guru Gembul yang akan membahas tentang masalah kelangkaan dari lapangan pekerjaan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Banyak kejadian-kejadian tragis di Lebaran kemarin, tetapi tidak terekspos karena tertutup oleh hingar-bingar pesta orang-orang yang makan opor. Kejadian kemarin diantaranya adalah ada seorang driver ojol yang ketahuan nangis di pojokan ruko. Alasannya adalah karena dia belum bisa membelikan baju baru untuk anak-anaknya, dan di sisi lain anak-anaknya juga merengek pengen dibeliin mainan sama seperti teman-temannya. Sebagai seorang kepala keluarga mencari nafkah, dia tuh sebenarnya sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bangga kalau seandainya dia berhasil untuk membelikan baju baru dan mainan untuk anak-anaknya di hari Lebaran. Tetapi itu semua tidak terjadi. Alih-alih dia larut dalam kegembiraan, alih-alih dia senang bersama keluarga, sebenarnya hatinya, batinnya itu menjerit. Dia nggak kuat, makanya bahkan seorang laki-laki yang tangguh sekalipun pada akhirnya hanya bisa nangis di pojokan. Karena dia nggak punya baju Lebaran buat anak-anaknya. Dia nggak tega sekedar membayangkan bahwa anak-anaknya nanti ditanya sama bibinya, ditanya sama mertuanya, kok nggak pakai baju baru, kok mainannya nggak ada dan sebagainya. Ditambah lagi nanti momen Lebaran itu adalah momen dia harus bagi-bagi THR sama keponakannya, sama cucu dari pamannya, sama siapanya dan sebagainya. Dia pada waktu itu yang nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ya sebagai driver ojol sekarang ada sebuah sistem yang membuat dia merasa sangat kesulitan untuk Jadi memang tugas seorang laki-laki itu adalah untuk menafkahi keluarganya. Jadi keluarganya itu bergantung pada dirinya gitu untuk mendapatkan pemasukan. Jadi kalau misalnya laki-laki itu tidak bisa memenuhi tugas dengan baik, dia akan merasa tidak berguna, tidak dibutuhkan, dan akhirnya dia akan merasa sangat sedih dan putus asa. Jadi buat apa dia itu punya keluarga tapi kemampuan dia itu tidak bisa bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Jadi laki-laki itu tanggung jawabnya seperti itu gitu ya. Jadi ketika tanggung jawabnya tidak terpenuhi dengan baik, maka dia akan merasa tidak dibutuhkan atau merasa putus asa dengan apa yang dia telah usahakan gitu ya. Jadi kayak sia-sia gitu, nggak mampu membahagiakan keluarganya sendiri gitu. Itu tanggung jawab dari laki-laki ya. Ada kejadian yang lain lagi, seorang ibu TKW pulang dari Taiwan karena dikasih jatah 1 minggu berlebaran di Indonesia. Ya, momen itu adalah momen yang sangat-sangat menyesakan, walaupun TKW itu gembira ya. pada waktu itu saja. Di mana 1 tahun yang lalu dia punya anak umur 3 tahun yang dia tinggalkan begitu saja. Kemudian sekarang dia sudah agak besar, dan kemudian setelah itu si anaknya pengen ketemu sama ibunya, kangen, pengen diasuh sama ibunya karena dititipin ke paman itu malah dianaktirikan, malah jadi bahan gunjingan, malah jadi dibully dan sebagainya. Dia pengen bersama ibunya, dia pengen tinggal bersama ibunya. Tapi apa boleh buat, ibunya hanya bisa 1 minggu di Indonesia. Setelah itu dia pergi lagi balik ke Taiwan. Tangisnya, jeritnya si anak yang tidak mau ditinggalkan itu tidak bisa menghentikannya untuk kembali ke Taiwan untuk bekerja sebagai TKW. Kenapa? Ya karena di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat-sangat sulit. Mencari penghasilan yang layak itu sangat-sangat sulit. Itu hanya 2 potret, kita bisa melihat begitu banyak orang yang ketika Lebaran itu nangis darah. Karena dia nggak punya duit, karena dia nggak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mertua dan keluarga besar. Dia nggak punya jawaban karena memang nggak punya duit, nggak punya penghasilan. Di Indonesia untuk bisa dapat penghasilan yang tetap, di Indonesia untuk dapat penghasilan yang layak itu tuh anugerah. Ya. Sedemikian Jadi kayak di Indonesia itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, makanya orang itu keluar negeri gitu ya, bahkan jadi pembantu sekalipun mereka akan melakukannya. Mungkin di Jepang tuh jadi pekerja kasar gitu, karena mungkin di Jepang tuh kan angka kelahiran sangat kecil gitu ya, mungkin di bawah 1, sehingga orang atau anak mudanya itu tidak ada, sehingga ya membutuhkan tenaga-tenaga dari luar negeri kayak Jepang, mungkin dari Taiwan gitu ya. Jadi mereka tuh mengimpor tenaga-tenaga kerja tersebut, salah satunya dari Indonesia gitu ya. Jadi karena mungkin di Indonesia itu sulit mencari pekerjaan, akhirnya harus keluar negeri untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, walaupun harus jadi pembantu, jadi pekerja kasar dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak di luar tuh kayak mungkin kasarnya kayak jadi budak gitu, tapi ya tetap aja mereka dapat gaji yang mungkin lebih besar gitu ya dibandingkan dengan di Indonesia, dan mungkin akhirnya mereka bisa menghidupi keluarganya atau kebutuhan hidupnya ya. calon-calon mertua di Indonesia itu harapannya adalah pengen dapat menantu yang gajinya UMR. UMR itu dianggap sebagai sebuah harapan yang besar, padahal namanya juga UMR, upah minimum regional, upah minimum. Tapi di Indonesia saking sulitnya untuk dapat penghasilan, upah minimum pun dijadikan sebagai harapan para mertua. Ya. Jadi ekspektasi itu yang harusnya tinggi gitu ya, minimal kayak lebih dari UMR gitu. Tapi ini ekspektasinya adalah minimum dari gaji yang telah ditentukan di regional tersebut, yaitu UMR ya. Jadi ekspektasinya adalah gaji minimum gitu kan, sangat menyedihkan sekali. Ada di Indonesia. Dan kalaupun kita dapat UMR Jakarta lah 5 juta. Siapa yang bisa bertahan di Jakarta dengan uang 5 juta sebulan?
Dan yang cukup menyakitkan berikutnya lagi adalah bahwa kita orang yang sulit untuk mendapatkan penghasilan, kita yang sulit mendapatkan pekerjaan atau penghasilan tetap, itu seringkali diabaikan dan bahkan tidak dianggap, tidak didata oleh pemerintah kita. Coba kita lihat data BPS. Data BPS itu menyebut bahwa pengangguran di Indonesia itu cuma 7 juta orang, cuma 4,6 atau 4,7% dari total angkatan kerja. Dan itu dibanggakan oleh Presiden kemarin itu, angka pengangguran turun, ditekan hanya 4,7%. Padahal faktanya itu tidak demikian. Ya datanya benar, tetapi itu cenderung manipulatif. Maksudnya adalah, kenapa penganggur di Indonesia itu sangat rendah? Kenapa orang yang tidak memiliki pekerjaan itu sangat rendah di Indonesia? Karena aturannya kriteria penganggur itu gini. Kalau Baraya dalam 7 hari kelaparan, susah untuk dapat penghasilan, lalu di hari ke-7 itu Baraya disuruh sama tetangga untuk ngebenerin genteng selama 1 jam, kemudian Baraya dikasih 50.000, nah itu tuh dianggapnya sebagai bekerja, bukan pengangguran. Kalau Baraya adalah... Jadi kayak ada data yang kita bisa sebut kayak berbohong dengan data statistik. Itu jadi statistik itu bisa membohongi kita gitu dengan cara tadi, apa kriteria datanya gitu, apa parameternya. Kalau misalnya parameternya kerja cuma 1 jam dalam 1 minggu itu dianggap bekerja, ya itu anggapannya kok jadi aneh gitu kan. Kayak misalnya yang contoh lainnya itu minimum apa ya, gaji minimum misalnya seorang tuh bisa hidup dengan 20.000. Nah, apakah 20.000 itu emang benar cukup atau tidak gitu. Kalau misalnya 20.000 itu nggak cukup gitu ya, itu kan akan berdampak pada masyarakatnya. Jadi orang-orang yang dianggap miskin itu adalah orang-orang yang apa ya, memiliki pendapatan di bawah 600.000 gitu dalam 1 bulan. Ya berarti itu kan parameternya yang mungkin kurang tepat gitu. Jadi tidak menggambarkan apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi kerja 1 jam dianggapnya orang yang bekerja, atau mungkin gaji di atas 600.000 tuh dianggap orang yang tidak miskin gitu ya. Jadi itu mungkin harus yang diperbaiki adalah parameter dari statistik tersebut. Jadi jangan sampai parameternya itu direndahkan, kayak KKM itu direndahkan, sehingga orang-orang yang harusnya mendapatkan bantuan itu akhirnya tidak termasuk dalam data statistik tersebut. Ya, jadi harus diperbaiki itu datanya. Yang susah untuk bisa mendapatkan 40.000 sehari gitu ya. Nah, Baraya itu dianggapnya bukan penganggur. Kalau Baraya luntang-lantung gak ada pekerjaan sama sekali, tapi dalam 1 minggu Baraya kerja aja 1 jam. Misalkan bersih-bersih rumah gitu terus dikasih 25.000, nah itu tuh dianggapnya bukan penganggur gitu. Nah makanya di banyak negara berkembang dalam tanda kutip, pengangguran itu berhasil ditekan, tapi bukan penganggurannya, tapi angka penganggurannya yang berhasil ditekan. Karena nanti data-data soal pengangguran, definisi soal pengangguran itu bisa diatur-atur sedemikian rupa sehingga angkanya bisa cukup menggembirakan dan nanti dilaporkan kepada Pak Presiden. Pak Presiden, ya kita ini kerja keras bareng-bareng, akhirnya rakyat kita yang menganggur cuma sedikit Pak, ini datanya, ini data resminya. Ya biar bisa gitu, biar bisa dilaporkan dengan penuh optimisme. Sedangkan angka ya, jadi kayak KKM yang harusnya 7 diturunkan jadi 4 misalnya KKM-nya. Sehingga orang-orang yang dapat 5 angkanya itu lu masih tetap diluluskan atau dianggap ya masih mampu gitu. Yang harusnya misalnya minimum 7 juta gitu ya, direndahkan KKM-nya gitu ya, penilaiannya sampai 4 juta. Jadi orang-orang yang mendapatkan 5 juta atau di atasnya nilai tersebut itu dianggapnya lulus atau dianggap mampu ataupun layak gitu. Jadi yang diperbaiki itu bukan orang-orang yang sedang belajar tadi, yang kurang sejahtera tadi, tapi penilaiannya yang diotak-atik sehingga seolah-olah ya orang-orang yang susah tadi itu nggak ada atau berkurang jumlahnya. Di mana para penganggur itu sebenarnya ada dalam jumlah yang banyak itu tidak diketahui. Makanya kemarin ada seorang menteri, Pak Abdul Qadir Karding, beliau tuh sampai mengatakan bahwa kalau hitungannya itu benar-benar lebih dibuka gitu, lebih terbuka juga, maka penganggur di Indonesia itu sebenarnya bisa tembus 70 juta orang gitu. Cuman karena tidak didata ya akhirnya begitu gitu. Dan ditambah lagi sekarang kita tuh kalau misalkan mau main data ini dari BPS ya. Kalau misalkan kita main data dari BPS, sebenarnya kalaupun ada angkatan kerja di Indonesia yang kerja di sektor formal itu cukup sedikit, hanya sekitar 40%-an saja. Sisanya itu adalah sektor-sektor informal. Sektor informal itu apa? Pekerjaan yang tidak ada pensiunnya, tidak ada tunjangannya, tidak ada perlindungannya, dan sangat-sangat rentan miskin. Dia bisa kehilangan pekerjaannya kapanpun tanpa kesempatan dia untuk membela diri. Begitu. Nah, 60% atau lebih tenaga kerja kita itu ada di sektor informal. Makanya kalau misalkan kemarin ada penyebutan, ada sekitar 75%, ada 75.000 karyawan di Indonesia yang dipecat, itu salah. Karena yang sebenarnya terjadi adalah 75.000 karyawan di sektor formal yang dipecat. Yang di sektor informalnya itu jauh lebih banyak. Ada tukang cilok yang besoknya langsung diberhentikan sama bosnya, itu kan informal, itu nggak terdata. Mereka itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang paling jadi pahlawan ketika krisis ekonomi Indonesia terjadi. Tetapi mereka pula lah yang paling rentan dalam ekonomi di Indonesia. Nah, kebanyakan pekerja kita tuh ada di situ. Kalau misalkan pemerintah masih ngelak juga, tuh lihat tuh, di pasar-pasar kita, itu banyak pasarnya tuh pasar tumpah. Kenapa tumpah? Yang tumpah-tumpah itu pedagang-pedagang yang meluber di jalan, yang di parkiran, yang di lapangan. Nah, itulah sektor informal kita yang jauh lebih banyak daripada pedagang yang ada di pasar, gitu kan? Nah, termasuk juga lihat itu pedagang. Jadi kalau sektor yang formal tuh udah ada kejelasan, misalnya ada kontraknya, misalnya kerja misalnya 1 bulan dapat gaji, jelas gajinya, misalnya 3 juta atau 4 juta, berarti
atau bulan berikutnya dia masih mendapatkan uang segitu gitu. Jadi ada kejelasan gajinya gitu. Sedangkan sektor yang informal tadi itu nggak jelas gitu ya. Bisa dapat pelanggan, bisa enggak gitu. Dan nggak ada yang menanggung, nggak ada yang apa ya garansinya itu nggak ada gitu. Misalnya sakit atau misalnya kecelakaan dan sebagainya itu nggak ada yang menanggung sektor yang informalnya gitu. Jadi kayak sektor yang nggak resminya gitu. Mereka menghasilkan tapi penghasilannya itu nggak tetap gitu. Jadi bisa tinggi, bisa rendah. Tapi mungkin kebanyakan yang rendahnya gitu kan karena tidak ada kepastian dari pekerjaan tersebut bisa dapat uang atau tidak gitu ya, nggak seperti pekerjaan yang formal. Kalau yang formal tuh biasanya dia dilindungi sama hukum juga gitu. Kalau misalnya gajinya dikurangin, nah itu bisa lapor ke bagian yang menangani ketenaga kerjaan gitu, misalnya ada kecurangan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang sektor yang informal itu ya nggak bisa ngelapor ya karena ya mereka bergantung pada pelanggan di hari itu gitu, bisa ada bisa nggak ada. Kalau misalnya ada dia misalnya lagi rame dia untung besar, tapi kalau misalnya nggak ada yang beli sama sekali dia bisa sangat-sangat rugi gitu ya. Jadi itu bedanya sektor informal sama sektor yang formal. Indonesia begitu banyaknya. Lihat pemulung-pemulung anak-anak kecil yang ada di bantaran sungai dan ada di tumpukan-tumpukan sampah. Lihat tukang pijat itu, lihat driver ojol itu. Itu semuanya adalah sektor-sektor informal. Kebanyakan orang di Indonesia kerja di sana. Yang bisa dipecat kapan saja, kehilangan lapangan pekerjaan secepat kilat dan dia tanpa tunjangan, tanpa pensiunan. Nah, sebagian besar kita ada di situ. Jadi kalau misalkan ada laporan kepada Pak Prabowo, kepada Presiden kita bahwa pengangguran kita hanya sekian persen, itu enggak seperti itu, Baraya. Yang sektor informalnya jauh lebih banyak tapi tidak didata, tidak dilaporkan pula. Dan kalau Baraya masih mau data lagi, itu kemarin Kompas itu bikin sebuah penelitian dan kemudian dipublikasikan di Kompasnya, itu menyebutkan bahwa sektor formal di Indonesia di era 2009 sampai 2014, di era Pak SBY, itu sanggup menyerap lapangan pekerjaan sampai hampir 16 juta orang. Tetapi setelah 10 tahun berlalu, sektor formal itu hanya mampu menyerap 2 juta lapangan pekerjaan. Bayangkan Baraya, dari 16 juta pindah ke 2 juta hanya dalam 2 kali pemilu dari satu orang presiden. Dan luar biasanya adalah anak dari presiden itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Itu ya. Ini ironis sekali. Nah, jadi jadi kalau misalnya dari tahun ke tahun itu bukannya naik tapi turun, berarti kan ada apa ya, kesalahan data mungkin yang harusnya berkembang gitu kan. Kalau misalnya kita benar-benar berkembang industrinya, harusnya sektor formal itu semakin banyak yang terdata gitu. Tapi bukannya bertambah gitu dari tahun ke tahun, tapi malah berkurang. Berarti kan dari sektor formalnya ini itu tidak bisa menyerap apa ya, kenaikan populasi karena populasinya naik tapi yang keterima di formalnya itu malah menurun, yang awalnya 16.000 jadi 2.000 ya. Berarti itu jadi ada masalah di sana. Jadi penyerapan di apa ya, pekerjaan formalnya itu malah menurun ya. Mungkin dari industrinya ada yang banyak ditutup, banyak yang bangkrut, sehingga orang-orang tuh banyak yang jadi pengangguran atau jadi apa ya, pekerja di sektor informal. Inilah yang akhirnya membuka kepada kita salah satu alasan kenapa di Indonesia susah sekali untuk mencari lapangan pekerjaan. Di tahun ketika Pak Jokowi berkuasa, di mana sektor formal itu turun dari 16 juta lapangan pekerjaan berubah menjadi 2 juta lapangan pekerjaan, di sanalah kesenjangan ekonomi itu meningkat. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apa coba hubungannya? Hubungannya adalah bahwa sebenarnya jangan-jangan kita tuh tidak pernah kekurangan lapangan pekerjaan. Masalahnya adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang ada itu ternyata sudah ada slotnya, sudah ada yang ngeplotnya, sudah ada yang menempatinya bahkan sebelum seleksi terjadi. Jadi lapangan pekerjaan di Indonesia itu sebenarnya banyak banget. Tapi kalau kita mencoba ngelamar ke situ, ditolak. Ngelamar ke sini ditolak, ngelamar ke situ ditolak. Karena apa? Karena di situ sudah ada orang dalam, orang berkuasa atau orang yang mampu untuk menyuap. 3 orang itu. Orang titipan, orang yang nyuap, dan orang yang punya kuasa. Itulah yang akhirnya memberikan kepada kita ilusi bahwa kita tuh gak punya lapangan pekerjaan padahal sebenarnya banyak. Jangan-jangan seperti itu gitu. Makanya Baraya ngalamin nggak kejadian-kejadian seperti ini? Saya adalah guru honorer, sudah 15 tahun mengabdi, tetapi tidak diangkat terus jadi PNS. Karena apa? Karena yang diangkat jadi PNS ternyata adalah adik dari kepala dinas Anu gitu. Pernah nggak ngalamin yang seperti itu? Banyak di Indonesia kejadian seperti itu, Baraya. Saya adalah seorang lulusan mahasiswa cum laude, prestasinya bagus, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Uganda, saya kuasai semuanya, saya kompeten, dan saya akan komitmen di bidang yang dianugerahkan kepada saya, bla 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 bla. Pas ngelamar pekerjaan, maaf ya, nanti akan dihubungi lagi kapan-kapan. Nah, padahal tidak pernah dihubungi lagi. Kenapa? Karena yang masuk ke situ itu adalah anak dari perwira Anu gitu, dimasukin ke situ. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi bukan tidak ada lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan itu sudah dislot. Makanya seperti yang saya bilang tadi itu, ketika jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia menyusut, sebenarnya yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kesenjangan ekonomi semakin menjauh karena yang kaya itu nanti akan memasuki wilayah-wilayah tempat pekerjaan itu berada. Dan kalau Baraya memang masih sulit dengan, saya nggak pernah mengalami hal yang seperti itu, kita lihat sesuatu yang bisa dilihat dan disuguhkan oleh media massa di Indonesia. Baraya coba ingat baik-baik nggak? Dulu di Indonesia itu ada sebuah partai politik yang sangat idealis, yang sangat anak muda banget, yang katanya ketuanya akan diganti secara periodik dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Namanya adalah PSI.
Dan setelah itu apa? Untuk jadi ketuanya hanya cukup butuh koneksi dengan orang dalam saja. Yang dulunya katanya idealis, katanya anak muda dan sebagainya, orang-orang yang ada di PSI itu, yang dulunya katanya idealis apa dan sebagainya, nonsense sekarang. Sekarang adalah udah jadi gajah. Jadi lambang gajah. Ya maksudnya udah jadi milik keluarga tertentu gitu. Jadi seharusnya seperti itu gitu. Atau Baraja coba lihat di DPR gitu ya. Di DPR waktu zaman Pak Harto, kita katanya hancurkan nepotisme, hancurkan nepotisme. Itu cuma 5% atau kurang anggota DPR kita itu yang memiliki jabatan itu karena nepotisme. Sekarang itu lebih dari 30%. Dari seluruh anggota DPR kita ada 174 anggota DPR yang jadi anggota DPR karena koneksi orang dalam atau karena kekuasaan. Sisanya yang sekian puluh persen itu adalah gara-gara mereka tuh orang kaya yang punya sekitar 80 miliar hanya untuk bisa kepilih sebagai anggota DPR. Nah coba itu DPR. Lihat di pemerintahan sekarang. Itu pemerintahan itu saya mohon maaf ya, itu kroninya Pak Presiden semua. Bahkan Koperasi Merah Putih itu siapa yang megangnya? Ya itu kroninya Pak Presiden kita atau MBG itu diserahkannya kepada siapa? Bukan kepada ahli gizi, tapi kepada purnawirawan yang dekat dengan Pak Presiden gitu kan. Kemudian lihat menteri-menteri jatah koalisi itu juga semuanya koneksi orang dalam. Makanya di Indonesia itu meritokrasi itu adalah mimpi karena seseorang itu ditempatkan di satu bidang bukan gara-gara kompetensinya, bahkan bidang tertentu itu dijalankan bukan oleh orang yang memiliki kompetensi. Banyak di Indonesia sebenarnya masalah-masalah yang bisa selesai seandainya dipegang oleh orang yang benar-benar layak, tapi tidak bisa karena jabatan dan pekerjaan itu sudah didistribusikan kepada kelompok-kelompok ininya saja gitu. Kemarin Pak ya, jadi meritokrasi itu jadi orang yang tepat di tempat yang tepat juga gitu, bukan orang yang punya kenalan atau koneksi orang dalam. Jadi kadang-kadang orang yang pintar, orang yang berprestasi, orang yang memiliki bakat di sana, tapi dia tuh nggak kepilih gara-gara kesingkirkan oleh orang dalam, orang yang punya koneksi, orang yang bayar ya dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang yang harusnya dia kompeten gitu ya, bisa ngurus misalnya dalam masalah pemerintahan, bisa ngatur bisnis, bisa apa ya, sukses lah, tapi gara-gara terhambat oleh tembok tadi gitu ya, yang kayak suap, orang dalam, koneksi dan sebagainya, orang-orang tadi itu jadi nggak punya pekerjaan atau tidak mampu berprestasi dan bermanfaat untuk masyarakat tuh. Jadi kita punya pemimpin tapi pemimpinnya itu nggak becus gitu, karena orang-orang yang kompeten itu nggak bisa kita pilih ataupun tidak mampu masuk ke pemilihan tadi gitu, karena mungkin biayanya sangat besar gitu. Jadi orang-orang kaya saja yang mampu mencalonkan dirinya. Jadi orang-orang yang mungkin miskin, orang-orang yang nggak mampu tapi mereka memiliki kemampuan di sana, itu mereka tidak mampu masuk ke pemilihan tadi gitu. Jadi orang yang pilih ya itu aja, orang-orang kaya saja, orang-orang yang mampu saja, orang yang memiliki koneksi dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang yang mampu malah kita nggak bisa pilih gitu, karena tidak punya ruang di sana untuk mengajukan dirinya. dia itu menyerap 1 juta lapangan pekerjaan. Coba cek lagi siapa yang mendapatkan lapangan pekerjaan itu. Itu ya anggota DPR dari koalisinya, kemudian perwira dari temennya, ya itu semuanya. Jadi udah pekerjaan kita tuh banyak, gitu ya. Lapangan pekerjaan di Indonesia tuh banyak, tapi slotnya udah ditutup semuanya di sana. Dan akhirnya Indonesia tuh hancur, Indonesia tuh bobrok karena bidang-bidang itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkompeten, alih-alih jujur dia itu adalah seorang yang rela melakukan apapun demi mendapatkan pekerjaan itu. Artinya dia orang yang tidak jujur, udah mah tidak jujur, tidak kompeten lagi. Dan itu dari akar rumput terbawah sampai pimpinan-pimpinan kita tuh gitu semua. Sekarang Baraya, bayangkan Baraya kerja keras jadi mahasiswa habis-habisan, nulis skripsi, kemudian nulis tesis, disertasi dan sebagainya. Yang keterima nanti, yang dijadikan sebagai pejabat, dijadikan sebagai birokrat itu bukan orang yang jago, bukan orang yang ahli. Tuh ya, jadi ini juga bisa berbahaya, nggak cuma masalah tadi ya, orang yang harusnya kompeten itu bisa masuk ke dalam misal pemerintahan atau misalnya pekerjaan yang layak, ini juga bisa menyebabkan misalnya ada kejahatan. Itu kejahatan itu biasanya sangat-sangat tertutup karena misalnya satu keluarga nih melakukan kejahatan gitu ya. Jadi kejahatan tadi itu tidak terbuka dengan mudah gitu. Kalau misalnya orang lain dengan orang lain, orang yang tidak dikenal, itu kan akan lebih mudah untuk curiga atau melaporkan misalnya ada kejanggalan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah terjadi nepotisme gitu ya, sudah satu kelompok gitu, mereka itu bekerja sama untuk menghancurkan negeri ini, itu akan sangat mudah sekali dilakukan dan akan sangat sulit untuk terungkap karena ya udah satu kelompok gitu. Jadi saling tidak melaporkan. Misal dari atasannya udah jahat, bawahannya juga ikutan. Terus nanti bawahan-bawahan lainnya juga ikutan juga gitu di sana. Bahkan dari pengawasnya mungkin juga sudah ikut terpengaruh dalam nepotisme tadi gitu. Jadi satu kelompok. Jadi nggak ada yang bisa memecahkan misalnya kayak korupsi atau kasus kejahatan lainnya gitu yang berhubungan dengan pemerintahan. Karena ya orang-orangnya sudah jadi orang dalam di sana gitu. Udah punya koneksi dan koneksinya itu jadi kelompok. Dan kelompok inilah yang mungkin sangat sulit untuk diungkap atau terbuka ke permukaan gitu. Jadi mungkin KPK itu akan sangat kesulitan karena ya nggak ada yang bisa melaporkan. Orang yang melaporkannya itu aja dibungkam, atau mungkin kalau misalnya mereka mau melaporkan itu dikeluarkan dari kelompok tersebut. Jadi orang-orang baik yang harusnya bisa masuk dalam pemerintahan, memperbaiki sistem dan sebagainya, itu mereka disingkirkan dan dikeluarkan dari kekuasaan mereka gitu ya. Jadi bawahan-bawahan tadi dikeluarin dan akhirnya yang
ada di pemerintahan itu akhirnya orang-orang yang buruk, orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi gitu. Jadi itu juga bisa jadi sebab lainnya gitu. Selain menghalangi orang yang berkompeten masuk, itu juga bisa menyebabkan kejahatan dalam bidang tersebut itu semakin besar dan semakin merusak bagi negeri ini. Dengan kekuasaan. Saya kenal betul, ada dosen saya juga yang seperti itu. Dia jadi begini, dia jadi begitu, dia jadi apa-apa ya segala rupanya. Itu bukan gara-gara dia hebat gitu ya, tapi justru gara-gara dia nggak jujur. Ya, jadi buat Baraya yang menginginkan 19 juta lapangan pekerjaan, ya sebaiknya sekarang kita masuk ke sektor informal saja. Ya walaupun itu tidak ada jaminan, tidak ada apa-apa, tapi ya hanya dengan cara itu saja kita bisa bertahan. Soalnya kalau masuk ke sektor formal, kayaknya sudah banyak yang diselot. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari dari bahasan dari Bapak Gembul ini, Pak Guru Gembul. Nah, kalau misalnya akan terkait dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.